Saya lanjutkan. Proses terjadinya wesel itu adalah misalnya seperti ini. Pembeli atau penerbit adanya perikatan dasarnya adalah jual beli dengan penjual. Jadi penerbit dan pembeli dan penjual itu mengadakan perikatan dasar, namanya perikatan dasarnya harus jual beli. Kemudian pembeli mendapatkan surat berharga tadi kepada si penerbit. Nah, penerbit kemudian menghubungi tersangkut atau akseptan, kemudian pembeli baru bisa mengeluarkan atau bisa menggantikan kepada pihak-pihak lain wesel yang dipunyai tadi. Saya lanjutkan aja. Tadi inducement. Inducement itu adalah cara peralihan wesel atas pengganti dengan cara menempatkan suatu keterangan kepada surat berharga tersebut. Keterangan itu misalnya ya dialihkan kepada siapa. Kemudian inducement harus tanpa syarat. Tanpa syarat itu artinya tidak boleh dipotong-potong. Kemudian dialihkan sebagian itu tidak boleh. Jadi harus penuh, dialihkan seluruhnya. Tidak boleh sebagian, karena suatu hal saya alihkan sebagian tidak boleh. Itu tanpa syarat namanya. Akseptasi tadi sudah saya sebutkan. Saya ulangi lagi, Pak. Akseptasi adalah surat pernyataan kesanggupan dari tersangkut untuk membayar wesel tersebut pada hari jatuh tempo. Dengan kata lain, ia meningkatkan diri untuk membayar pada hari gugur. Hari gugur jatuh tempo. Akseptasi bukan keharusan pemegang untuk memintakan kepada tersangkut. Di sini hukum memberikan status bahwa akseptasi itu bukan keharusan, tetapi untuk mempertebal kepercayaan. Fungsi utama akseptasi adalah jaminan pembayaran dapat dipertinggi atau mempertebal. Saya lanjutkan dengan cek. Cek bahasa sana, cek atau cek adalah termasuk surat tagihan utang atau school forwarding paper. Persamaan cek dengan wesel adalah terletak pada perikatan dasarnya. Jadi perikatan dasar itu mungkin jual beli atau utang piutang, kemudian dibayar dengan cek atau dengan wesel sama saja. Tapi ada perbedaan spesifik antara cek dengan wesel. Kalau wesel itu adalah merupakan alat kredit, ada jatuh temponya. Nanti jadi akan dibayar perjanjian sekarang, kemudian nanti akan dibayar setelah jatuh tempo nanti. Kalau cek merupakan alat pembayaran kontan. Jadi begitu diterima, kita ke bank menguangkan bisa. Wesel terdapat 4 hari gugur, tadi sudah saya sebutkan, tapi tidak usah perlu diperdalam. Cek dapat diuangkan secara segera setelah cek itu diterbitkan. Syarat formal cek, nama cek dimuat dalam teks, kalau Indonesia ya CEK gitu. Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang. Perintah tidak bersyarat ini artinya ya tadi tidak ada syarat apapun dan tidak boleh ada syarat apapun. Misalnya diuangkan sebagian dan lain sebagainya. Kemudian nama tersangkut itu bank. Tersangkut apa? Bank apa? Tempat pembayaran, tanggal penerbitan dan tanda tangan. Kemudian cek kosong. Apa itu cek kosong? Cek yang waktu diuangkan tidak ada atau kurang dananya. Jadi tidak ada ataupun kurang. Termasuk cek kosong. Karena apa? Ini berkaitan dengan cek pembayaran tanpa syarat. Jadi misalnya dananya di dalam bank itu kurang, maka akan dibayarkan sebesar yang ada dulu. Itu tidak boleh. Karena yang namanya cek itu tanpa syarat. Kalau tidak memenuhi ya cek kosong namanya. Hal ini terjadi karena bisa terjadi ada pasal 180
Kalimat 1 KUHD, cek harus diterbitkan oleh seorang bankir yang menguasai fond atau dana untuk dipergunakan oleh penerbit. Pasal 180 kalimat 2 KUHD bahwa tersangkut tidak ada keharusan untuk menguasai fond terhadapnya. Nah, di sini ada suatu kebiasaan pasar bahwa cek itu diterbitkan, tapi kemungkinan ada suatu prediksi bahwa ceknya memang dananya kurang, memang mungkin kurang beberapa, tetapi dia mempunyai prediksi bahwa setelah cek nanti diuangkan, dananya akan terisi penuh. Nah, ini prediksi-prediksi di dalam bidang pemasaran, bidang bisnis itu biasa seperti itu. Namun seharusnya cek yang tidak ada dananya atau kurang itu kosong, tetapi karena diprediksikan ada itu menjadikan cek seharusnya kosong menjadi tidak kosong. Font yang diperlukan untuk membayar cek itu harus tersedia pada waktu dimintakan pembayaran. Kemudian ada beberapa indikasi penerbitan cek kosong ini karena berdasarkan pasal-pasal itu menyebabkan ada suatu pelaku-pelaku bisnis yang nakal untuk menerbitkan cek kosong sehingga di sini sangat mengecewakan para penerima cek sehingga kepercayaan terhadap cek itu menjadi sangat berkurang sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 64 yang melarang terbitnya cek kosong. Alasannya bahwa sering terjadi penerbitan cek kosong. Penerbitan cek kosong dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pembayaran terhadap cek. Nah, kemudian apa itu cek kosong? Definisinya adalah sepucuk cek yang sejak saat diterbitnya tidak tersedia dana atau fond yang cukup pada bank atas nama cek tersebut. Jadi pada saat diterbitkan, misalnya diterbitkan hari ini harus ada di backup dana yang ada di bank itu harus ada. Itu bukan cek kosong. Tetapi diterbitkan hari ini, kemudian hari ini pun juga kurang, walaupun besok ada transfer, kemudian itu termasuk juga dianggap cek kosong. Nah, ini berdasarkan pasal ini, maka prediksi-prediksi pebisnis yang tadinya harus bisa membayar setelah ada transfer menjadi dia menerbitkan cek kosong. Nah, itulah ancaman pidananya luar biasa, pidana mati, pidana seumur hidup atau 20 tahun, pidana denda sebanyak 4 kali dari jumlah yang ditulis. Bahkan aturan ini itu menyebabkan cek kosong sangat luar biasa. Karena apa? Harusnya prediksi itu bisa dibayar, kemudian dia menerbitkan cek, padahal di rekening pada waktu itu juga kurang. Nah, ini termasuk cek kosong. Nah, berdasarkan itu terbitkan cek kosong malah, jadi berdasarkan fakta itu penerbitan cek kosong malah banyak sekali karena berdasarkan itu tadi definisi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 71 mencabut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 64 dengan alasan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut bahkan penerbitan cek kosong tidak terbendung sehingga kembali ke pasal awal, pasal 190 KUHP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.